Karena mereka bertiga disuruh menjual sisir kepada para Shaolin, yang mana Shaolin tinggal di suatu komplek biara yang di situ semuanya hidup para Shaolin yang mereka mempunyai kepala gundul atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat ini, video kali ini yaitu di dalam kisah sejuta hikmah. Saya akan memberikan satu kisah yang insya Allah akan bisa kita ambil pelajaran dan hikmah di dalam kisah tersebut. Jadi dikisahkan ada sebuah perusahaan yang mana ada 3 orang yang ingin mendaftar menjadi calon pekerja atau karyawan di perusahaan tersebut. Maka dari pihak perusahaan memberikan tes kepada 3 orang calon pekerja di perusahaan tersebut. Apabila mereka lulus tesnya, maka mereka akan diterima sebagai pekerja atau karyawan di perusahaan tersebut. Tapi saudaraku yang dimuliakan Allah, tesnya sangat unik sekali. Kenapa? Karena mereka bertiga disuruh menjual sisir kepada para Shaolin, yang mana Shaolin tinggal di suatu komplek biara yang di situ semuanya hidup para Shaolin yang mereka mempunyai kepala gundul atau botak. Sedangkan mereka disuruh menjual sisir kepada para Shaolin yang tidak mempunyai rambut. Maka sangat susah sekali tes ini. Tapi kita lihat bagaimana reaksi daripada 3 calon ini. Calon yang pertama, dia berhasil menjual 1 sisir. Kenapa? Karena dia bingung kepada siapa yang mau dia jual, karena semuanya rambutnya botak semua. Cuma karena ada 1 daripada biksu yang membelinya, karena kesian melihat dia sudah menjual dari pagi sampai sore tidak laku-laku. Tapi calon yang kedua, dia berhasil menjual daripada sisirnya sebanyak 10 sisir terjual. Kenapa? Karena dia menawarkan bukan hanya kepada biksu-biksu, tapi dia menawarkan kepada para turis-turis yang berkunjung di komplek biara Shaolin tersebut. Tapi calon yang ketiga sangat luar biasa sekali, sangat istimewa karena dia bisa melakukan sebanyak 50 sisir. Kenapa? Karena dia bukan menjual kepada biksu, bukan menjual kepada para turis-turis, tapi dia pergi kepada kepala atau ketua daripada komplek biara Shaolin tersebut untuk ditawarkan, untuk diyakinkan bahwa sisir ini bisa dijadikan souvenir atau hadiah untuk para turis-turis yang berkunjung di komplek biara Shaolin ini. Subhanallah, saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang menjadi penghambat terbesar di dalam usaha kita? Pasti jawabannya kita sering menyalahkan keadaan kita. Padahal kalau keadaan kita salahkan tidak ada gunanya. Itulah yang menyebabkan calon pertama itu berhasil melakukan 1 karena dia menyalahkan keadaan. Tapi calon yang kedua, dia sudah berpikir lebih maju ke depan, walaupun dia masih terfokus dengan fungsi daripada sisir tersebut hanya untuk merapikan daripada rambut. Tapi calon yang ketiga, dia sudah berani berpikir di luar kotak, thinking out of the box. Dia sudah memikirkan yang di luar daripada kelaziman. Dia berani berpikir bahwa sisir bukan hanya bisa merapikan rambut, tapi sisir bisa dijadikan sebagai souvenir hadiah untuk dibagikan kepada para turis-turis yang berkunjung ke tempat tersebut. Apa hikmah yang bisa kita ambil daripada kisah ini? Maka hikmah yang bisa kita petik dari kisah ini, jangan pernah kita menyalahkan situasi. Jangan kita mau mengendalikan situasi sesuai dengan apa yang kita kehendaki. Tidak bisa. Tapi kita gunakan segala potensi yang kita miliki untuk mencari solusi. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Maka dari itu, pemenang dia akan mempunyai banyak cara. Tapi pecundang dia akan selalu mempunyai banyak alasan.
terus bersama Allah, insya Allah akan selalu mendapatkan solusi. Dan mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah di dalam menuju kepada kebaikan dan mendapatkan kebahagiaan di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin.